Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberi kita banyak nikmat sehingga kita dapat menyelenggarakan acara eksplorasi hari ini. Rangkaian acara eksplorasi terbagi menjadi 2 hari, yaitu pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 dengan tema aspirasi sosial masyarakat, lokasi, dan lingkungan kampus, serta pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020 dengan tema seni budaya, prestasi, dan akademik. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ataya Putri Azara. Saya sebagai MC dan moderator pada acara eksplorasi hari ini. Sebelum memulai acara ini, mari kita berdoa bersama agar acara ini diberi kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya dan Mars Gunadarma. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana alur dari jalannya eksplorasi pada hari ini.
Pertama, pembukaan. Selanjutnya, ke acara inti, yaitu eksplorasi oleh pasangan calon. Sesi yang terakhir adalah penutupan oleh MC dan moderator. Baiklah, mari kita mulai rangkaian acara hari ini. Perihal diadakannya eksplorasi ini bertujuan agar pemilih dapat mengetahui kualitas, visi misi, serta penguasaan pasangan calon tentang permasalahan kampus. Melalui hasil eksplorasi, pemilih dapat menilai pasangan calon sehingga dapat menentukan pilihannya demi tercapainya kemajuan bersama bagi warga Fikti di bawah kepemimpinan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum dan Fikti UG periode 2020-2021. Agar dapat membawa serta menuntun acara ini dengan baik dan sukses, ada beberapa hal yang perlu Anda sekalian ketahui demi terciptanya sebuah acara yang adil. Izinkan saya untuk menjabarkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dan diharapkan kepada pasangan calon untuk menyimak aturan-aturan berikut. Peraturan eksplorasi pasangan calon. 1. Pasangan calon diwajibkan menginstal aplikasi yang akan digunakan untuk berlangsungnya eksplorasi. 2. Pasangan calon dilarang membuka aplikasi lain selain aplikasi yang telah disetujui oleh panitia. 3. Apabila terjadi kendala teknis selama eksplorasi berlangsung, pasangan calon harus segera memberitahukan moderator. 4. Pasangan calon diwajibkan menyalakan kamera video selama berjalannya eksplorasi. 5. Pasangan calon tidak diperkenankan menggunakan alat komunikasi atau gawai lain selain yang digunakan untuk keperluan eksplorasi. 6. Pasangan calon diperbolehkan menyalakan mic apabila telah diperkenankan bicara oleh moderator. 7. Tidak diperkenankan menggunakan filter apapun selama berjalannya eksplorasi. 8. Moderator akan mempersilakan pasangan calon untuk menjawab pertanyaan atau berbicara. 9. Moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. 10. Pasangan calon tidak diperkenankan berargumen yang menyinggung SARA atau memicu keributan tentang SARA. 11. Pasangan calon tidak diperbolehkan untuk menganut unsur radikalisme dalam berargumentasi. 12. Pasangan calon menyampaikan pendapat sesuai dengan topik yang dibahas. 13. Pasangan calon diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia dalam berargumentasi. 14. Pasangan calon harus menyampaikan pendapatnya secara sopan dan santun. 15. Pasangan calon tidak diperbolehkan membawa bahan-bahan materi printed saat eksplorasi berlangsung. 16. Pasangan calon hanya diperbolehkan membawa catatan pribadi selama eksplorasi berlangsung. 17. Pasangan calon tidak diperkenankan meninggalkan eksplorasi tanpa seizin moderator. 18. Jika melanggar peraturan yang telah ditetapkan, maka pasangan calon akan diberikan peringatan. 19. Jika pasangan calon tetap melanggar walaupun sudah diberikan peringatan oleh moderator, maka akan dikenakan sanksi berupa pengurangan waktu dalam menjawab pertanyaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mekanisme bagaimana sesi eksplorasi akan berjalan. 1. Pada segmen 1, eksplorasi, pasangan calon akan dipersilakan memilih 2 dari 3 pertanyaan yang sudah disediakan oleh panitia. Kemudian, saya akan membacakan pertanyaan yang sudah dipilih oleh pasangan calon yang selanjutnya akan dijawab sesuai sudut pandang mereka terhadap masalah tersebut. 2. Saya akan membacakan pertanyaan kepada pasangan calon dan pasangan calon akan diberikan waktu 2 menit untuk menjawab. 3. Pada segmen 2 eksplorasi, saya akan membacakan pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat Fikti. Bagi masyarakat Fikti yang ingin mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon, dapat mengakses link yang telah kami sediakan, yaitu bit.ly/tanyajawab-pemira20. Saya akan membacakan pertanyaan kepada pasangan calon dan pasangan calon akan diberikan waktu 90 detik untuk menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya, saya akan mempersilakan kepada pasangan calon untuk memperkenalkan dirinya masing-masing dan menjelaskan apa visi dan misi mereka kepada pasangan calon. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih moderator. Selamat siang semua. Saya Raihan Sesawardana sebagai calon Ketua Umum BEM Fikti UG periode 2020-2021. Saya Abdillah Raza Kirwansyah
sebagai Wakil Ketua BEM Umum periode 2020-2021. Oke, kami akan memaparkan lagi visi, misi, dan program unggulan kami. Untuk visi dan program unggulan akan saya yang memaparkan. Untuk misi, waktu saya akan memaparkannya. Oke, untuk misi kami ini di periode ini, kami ingin menjadikan BEM FIK3UG ini sebagai wadah yang aktif, adaptif, inovatif dalam mengembangkan kualitas SDM mahasiswa FIK3UG sehingga dapat bermanfaat untuk lebih luas lagi. Nah, aktif yang seperti apa? Aktif di sini kami ingin terus meningkatkan kualitas sumber daya mahasiswa FIK3UG agar sesuai dengan kebutuhan industri. Untuk adaptif, kami pasti akan membuat program kerja yang menyesuaikan dengan kondisi. Dan untuk inovatifnya, kami akan memperkenalkan atau membawa materi-materi baru yang diperuntukkan untuk mengupgrade skill-skill bagi mahasiswa FIK3UG. Selanjutnya, misi akan dipaparkan oleh waktu saya. Ya, selanjutnya adalah misi. Misi pertama kami adalah membangun budaya berorganisasi di dalam internal BEM FIK3UG. Lalu yang kedua, kita menjadi penyalur informasi yang responsif, akurat, dan relevan bagi mahasiswa FIK3UG. Lalu yang ketiga, kita ingin mengembangkan keahlian mahasiswa FIK3UG dengan program kerja sesuai dengan minat bakat mahasiswa FIK3UG sendiri. Lalu selanjutnya kita ingin membangun hubungan yang harmonis kepada aktivitas akademika di Gunadarma. Dan terakhir, kita ingin menjalin kerjasama dengan ormawa di internal maupun eksternal di Universitas Gunadarma. Selanjutnya, program unggulan akan dijelaskan oleh Rehan Wisesa. Oke, untuk program unggulan yang kami usung di periode ini, kami membawa 3 program unggulan. Yang pertama itu ada Halo Maba. Jadi Halo Maba ini program kerja yang dikhususkan untuk mahasiswa baru FIK3UG untuk mempersiapkan diri mereka sebelum memasuki perkuliahan. Dan yang kedua itu ada FIK Upgrade. FIK Upgrade itu program kerja yang menambah wawasan mahasiswa FIK melalui konten sosial media BEM FIK agar pengetahuan mereka lebih luas lagi. Yang terakhir itu ada Suara Mahasiswa. Jadi Suara Mahasiswa ini program kerja yang menyampaikan aspirasi mahasiswa. Terima kasih, moderator. Terima kasih untuk pasangan calon atas perkenalan dan pemaparan visi misinya. Selanjutnya, hadirin sekalian, sekarang adalah saatnya kita beralih ke acara inti, yaitu eksplorasi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka acara eksplorasi pemilihan raya Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Gunadarma 2020 dengan pasangan calon Raihan Wisesa Wardana dan Abdillah Rajak Irwansyah, saya nyatakan dimulai. Untuk subtema pertama adalah seni budaya. Pasangan calon dipersilakan untuk memilih 2 pertanyaan yang sudah disediakan. Dan saya akan membacakan pertanyaannya kepada pasangan calon. Kemudian mereka akan menjawab dan menjelaskan sudut pandang mereka terhadap masalah itu. Silakan dipilih untuk nomor yang sudah disediakan. Kita pilih nomor 1 dan nomor 2. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan pertanyaan pertama dari subtema seni budaya untuk pasangan calon. Indonesia memiliki suku bangsa dan budaya yang sangat beragam, tetapi masih terdapat segelintir orang yang memiliki sikap rasisme terhadap kelompok etnis tertentu karena kebudayaan yang berbeda. Bagaimana sikap yang akan Anda ambil sebagai calon ketua umum dan wakil ketua umum BEM FIK3UG apabila terjadi masalah rasisme di lingkungan kampus Universitas Gunadarma? Saya akan memberikan waktu 2 menit kepada pasangan calon untuk menjawab pertanyaan dan menjelaskan persepsi Anda dalam hal tersebut. Waktu dimulai setelah Anda mulai berbicara. Oke, terima kasih moderator atas pertanyaannya. Jadi, cara kami untuk menanggapi rasisme yang terjadi di lingkungan Universitas Gunadarma itu, yang pertama, menurut saya kita harus lebih mengenal lagi yang namanya Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia itu.
karena di Indonesia banyak suku dan budayanya, mungkin kita harus lebih menghargai perbedaan yang ada. Untuk di lingkungan Universitas Gunadarma sendiri, mungkin menurut saya perbedaan itu pasti ada, tapi kita tidak boleh sampai ke bagian rasisme, apalagi menjelekkan suatu etnis. Jadi menurut saya memang harus dihargai tiap suku budaya yang ada, dan kami sebagai BEM pun harus mengedepankan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, agar tidak terjadinya lagi rasisme di lingkungan kampus Universitas Gunadarma. Mungkin waktu saya ada yang mau menambahkan. Ya, saya setuju dengan Raihan Wisesa. Dengan kita harus saling menghargai satu sama lain. Dengannya kita menghargai, kita akan menjalani hidup dengan harmonis bersama-sama. Dengan hidup harmonis, kita bisa saling kerja lebih baik lagi, lalu saling menerima, agar saling menerima perbedaan, agar kedepannya bisa saling ideanya lebih baik lagi untuk kedepannya. Ya, sekian dari saya. Baik, waktunya sudah habis. Terima kasih untuk jawabannya. Sekarang saya akan membacakan pertanyaan kedua untuk subtema seni budaya. Pada saat ini, banyak orang yang lupa dengan kebudayaan daerah, terutama para mahasiswa yang sudah terbiasa hidup di perkotaan. Hal ini dikarenakan kurangnya rasa memiliki dan kepedulian terhadap budaya daerah. Bagaimana cara Anda sebagai calon ketua umum dan wakil ketua umum BEM50 UG mengembalikan rasa memiliki dan kepedulian mahasiswa terhadap budaya daerah agar tetap lestari? Saya akan memberikan waktu 2 menit kepada pasangan calon untuk menjawab pertanyaan dan menjelaskan persepsi Anda dalam hal tersebut. Waktu dimulai setelah Anda mulai berbicara. Oke, terima kasih moderator. Cara kami mengembalikan rasa pemilikan dan kepedulian mahasiswa terhadap budaya daerah agar tetap lestari itu, yang pertama, sebelumnya di periode sebelum ini kami sudah rutin mengadakan yang namanya Batik on Friday, di mana mahasiswa fikti itu untuk menunjukkan, untuk melestarikannya diharapkan menggunakan batik pada hari Jumat. Nah, itu sudah kami lakukan. Nah, untuk di periode ini mungkin caranya akan berbeda dengan cara sebelumnya. Nah, untuk lebih mengentalkannya lagi, mungkin mahasiswa Gunadarma bisa mengikuti himpunan daerah yang ada di Gunadarma seperti himpunan Batak atau himpunan daerah lainnya agar tetap memiliki rasa kepedulian terhadap budaya masing-masing daerah. Oke. Itu dari saya. Waktunya masih tersisa beberapa detik lagi, Kak. Ada yang ingin ditambahkan? Itu saja, cukup. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Bagi masyarakat fikti yang ingin menanyakan pertanyaan kepada pasangan calon, dapat mengakses link bit.ly/tanya-jawab-pemira20 atau link yang terdapat di bio. Selanjutnya, sesi eksplorasi untuk subtema kedua, yaitu prestasi dan akademik. Sama seperti sebelumnya, pasangan calon dipersilakan untuk memilih 2 pertanyaan yang sudah disediakan. Silakan dipilih nomor yang telah disediakan. Oke, baik. Kita memilih nomor 2 dan nomor 3. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama dari subtema prestasi dan akademik untuk pasangan calon.
Kemajuan teknologi informasi saat ini sedang berpengaruh signifikan pada perkembangan manusia. Menurut Anda, sebagai calon ketua umum dan wakil ketua umum BEMFIK TUG, apa dampak dari kemajuan teknologi bagi mahasiswa dalam hal akademik? Saya akan memberikan waktu 2 menit kepada pasangan calon untuk menjawab pertanyaan dan jelaskan persepsi Anda dalam hal tersebut. Waktu dimulai setelah Anda mulai berbicara. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, kemajuan teknologi ini sangat baik. Apalagi di masa pandemi seperti ini, teknologi itu sebagai ujung tombak, saya lihat. Kuliah online, kursus online, hampir semua yang terjadi di Gunadarma itu online. Mungkin berterima kasih juga dengan kondisi semua kegiatan offline yang dilakukan di Gunadarma itu menjadi online gitu. Menurut saya itu menjadi sebuah keuntungan bagi kami mahasiswa. Apa yang dilakukan di kampus itu menjadi lebih fleksibel, tidak menyita banyak waktu mungkin atau dalam mengurus sesuatu karena sudah menjadi online dan lebih mudah dan bisa diakses dimanapun. Dalam hal akademik, apalagi sekarang banyak sekali seminar-seminar yang melalui web dan itu gratis. Jadi menurut saya itu sangat bermanfaat untuk mahasiswa untuk pengembangan skill mereka. Apalagi kalau melihat sebelumnya kalau itu offline seminarnya harus datang ke tempat, ngabisin waktu atau bagaimana atau sebagainya. Kalau kalian memakai teknologi dari rumah, nonton di depan laptop aja, bisa sambil melakukan yang lain, saya itu lebih produktif. Jadi dampaknya sekarang sangat baik menurut saya. Mungkin dia mau tambahin. Ditambah dengan teknologi ini, semua materi itu sudah ada di internet. Jadi kalian kalau ingin mencari sesuatu bisa langsung didapatkan dengan cepat. Sekian dan terima kasih. Baik, waktunya sudah habis. Terima kasih untuk jawabannya. Sekarang saya akan membacakan. Masa mau percaya kayak gitu? Sekarang saya akan membacakan. Bukan teknologi dari kapan tahu. Kedua untuk subtema prestasi dan akademik. Lulusan perguruan tinggi merupakan harapan sebuah bangsa. Pasalnya, sumber daya manusia yang unggul akan menjadi daya ungkit, baik dalam peningkatan ekonomi maupun kemuktahiran, pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Sebagai mahasiswa, kita dijunjung untuk memiliki rasa ingin tahu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Menurut Anda, aspek apa saja yang membuat mahasiswa dituntut mempertahankan sikap tersebut? Saya akan memberikan waktu 2 menit kepada pasangan calon untuk menjawab pertanyaan dan menjelaskan persepsi Anda dalam hal tersebut. Waktu dimulai setelah Anda mulai berbicara. Oke, terima kasih pertanyaannya. Tanggapan saya, rasa ingin tahu itu merupakan hal utama dalam mempelajari sesuatu ya. Soalnya kalau kalian tidak punya rasa ingin tahu, pasti kalian malas atau tidak minat dengan sesuatu yang akan kalian ingin pelajari misalkan. Melihat itu mungkin mahasiswa memang harus mempunyai rasa ingin tahu tuh bener-bener apa ya biasanya kayak dalam banget gitu untuk mengulik sesuatu. Soalnya apalagi di masa seperti ini, apalagi kita mahasiswa IT di mana teknologi itu berkembang secara pesat. Jadi kalau kalian tidak ingin tahu, kalian akan stuck di situ aja. Kalian akan stuck di situ aja. Terus kalian nggak akan berkembang gitu. Jadi menurut saya, dengan rasa ingin tahu yang begitu dalam, kalian bisa terus beradaptasi di masa seperti apapun itu. Mau berapapun umur kalian nanti, mau seperti apapun masa yang akan mendatang nanti, rasa ingin tahu tuh membuat kalian bisa tetap survive untuk mengetahui sesuatu, tidak hanya teknologi, bisa banyak hal. Yang penting itu. Jadi agar kalian tetap semangat dalam melakukan sesuatu,
kalian harus tetap ingin tahu. Itu dari saya. Mungkin mau ditambahin. Dengan adanya rasa ingin tahu, apalagi yang sangat mendalam, dan kalian bisa mengulik ke beberapa bidang, bisa di soft skill ataupun hard skill. Dengan rasa ingin tahu, kalian bisa mengembangkan teori atau materi tersebut lebih dalam lagi. Jika kalian ingin tahunya lebih banyak, menguliknya lebih banyak, itu lebih bermanfaat untuk diri kalian sendiri, apalagi nanti di dalam dunia pekerjaan. Ya, sekian. Baik, waktunya sudah habis. Terima kasih untuk jawabannya. Bagi masyarakat Fikti yang ingin mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon, dapat mengakses link bit.ly/tanyajawab-pemira20 atau link yang terdapat di bio. Setelah ini kita akan jeda sekitar 10 menit. Untuk teman-teman, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kita akan kembali lagi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menunggu. Selanjutnya, segmen eksplorasi tanya-jawab umum. Saya akan membacakan pertanyaan yang telah dihimpun oleh masyarakat Fikti. Baik, pertanyaan pertama adalah, jika Anda sudah menjadi Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM Fikti 2020-2021, apakah Anda akan amanah dan menjalankan semua visi misi yang Anda bicarakan? Waktu dimulai setelah Anda mulai berbicara. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Insya Allah kami pasti akan amanah dalam mengemban amanah ini. Apa yang sudah diberikan kepercayaan kepada kami oleh mahasiswa Fikti, semoga kami dapat mengembannya. Dan semoga kedepannya kami bisa menjalankan semua visi misi yang tadi kami paparkan. Kami ingin apa yang kami ini bisa berjalan dan bisa memberi dampak kepada mahasiswa Fikti UG terutama. Sehingga mahasiswa Fikti UG ini lebih meningkat lagi skillnya agar saat memasuki dunia pekerjaannya nanti mereka sudah dikatakan layak. Mungkin tambahan. Cukup, itu saja. Baik, waktunya masih tersisa beberapa detik lagi. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Pertanyaan selanjutnya, seperti pada eksplorasi hari pertama, jumlah penonton yang menyaksikan acara eksplorasi tersebut tidak ada sampai setengahnya masyarakat Fikti yang menyaksikan. Sebagai calon ketua dan wakil ketua umum, bagaimana cara Anda untuk meningkatkan kepedulian seluruh masyarakat Fikti terhadap proker BEM Fikti agar terlaksana dengan lancar? Waktu dimulai setelah Anda mulai berbicara. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Pertama, yang akan kami lakukan itu akan menyebar form. Form ini berisi tentang minat dan minat mahasiswa akan terhadap sesuatu. Jadi ke depan kami akan membuat proker yang memang sesuai dengan minat bakat mahasiswa agar memang itu proker itu tepat sasaran. Jadi tidak ada nanti beberapa bagian dari masyarakat itu merasa ini bukan program kerja yang gue suka nih, jadi dia tidak mengikuti. Nah, untuk mendapatkan atensinya mahasiswa, mungkin memang harus ada cara pendekatan yang baru kepada mahasiswa Fikti untuk lebih bisa berpartisipasi di program kerja BEM Fikti selanjutnya. Atau mungkin dengan cara sosial media BEM Fikti yang memberikan manfaat ke mereka. Jadi, mereka juga senang dengan manfaat yang kita berikan, jadi mereka mengikuti program kerja yang kami berikan nantinya ke depannya. Mungkin mau tambah? Ya, jadi buat kalian mahasiswa Fikti, jika kalian ingin sesuatu atau ingin mendapatkan, misalkan kalian pengen bikin pengen dapat webinar apa tentang apa, itu bisa aja
Nanti isi di formulirnya, biar kami tahu, biar kami mungkin cocok dan kami realisasikan. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Anda dalam menanggapi dan tindakan apa yang akan Anda ambil jika di lingkungan Gunadarma telah terjadi perundungan atau rasisme terhadap mahasiswa lain? Waktu dimulai setelah Anda mulai berbicara. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kalau melihat beberapa tahun ke belakang, kejadian seperti ini pernah ada. Saya sempat dengar ceritanya. Yang akan kami lakukan apabila memang ini terjadi perundungannya dengan besar, atau memang ini lumayan cukup terkenal seperti kejadian kemarin, kami akan bersinergi dengan himpunan jurusan terkait. Apabila mahasiswa di jurusan tersebut, kami akan melakukan sinergi dengan himpunan terkait untuk mengamankan aktivitas si korban. Dia tetap merasa aman saat di kampus. Mungkin kami juga akan memberitahu pihak kampus apabila terjadi perundungan, bullying di kampus masih terjadi. Mungkin kami akan laporkan itu ke kampus. Jadi melakukan itu ke himpunan jurusan untuk melakukan kerjasama untuk melindungi aktivitas si korban ini. Yang kedua, kami akan melaporkan kejadian ini ke pihak kampus. Jadi pihak kampus juga harus tahu terjadinya pembulian. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Bagi masyarakat fikti yang ingin mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon, dapat mengakses link bit.ly/tanya jawab pemira 20 atau link yang terdapat di bio. Pertanyaan selanjutnya, seperti visi misi yang telah Anda sebutkan tadi, bagaimana cara Anda untuk menyalurkan semua aspirasi masyarakat fikti kepada kampus agar semua aspirasi tersampaikan tanpa ada satupun yang tidak tersampaikan seperti pada periode sebelumnya? Waktu dimulai setelah Anda mulai berbicara. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, semua aspirasi yang disampaikan mahasiswa fikti itu pastinya kami sampaikan. Pastinya kami sampaikan ke pembina kami. Dari pembina kami akan dilanjutkan ke pihak kampus. Untuk mekanismenya direalisasikannya kami kurang paham. Mungkin menurut saya pribadi, apabila memang ini masalah semuanya terdampak, hal itu pasti yang akan didahulukan oleh pihak kampus. Beda dengan hanya bukannya aspirasi beberapa orang tidak didengar ya, mungkin lebih didahulukan yang memang terdampak kena masalah tersebut. Jadi kalau untuk menyampaikannya, kami sampaikan semua data yang masuk ke kami sampaikan. Setelah itu dari pembina kami akan memberitahu ke Warek 3. Dari Warek 3, semua data aspirasi kalian akan dikasih ke pihak-pihak terkait. Mungkin BPLK atau lain-lainnya. Dari situ mereka akan melakukan proses selanjutnya. Seperti itu. Baik, waktunya masih tersisa beberapa detik lagi, Kak. Ada yang ingin ditambahkan? Cukup, ya. Cukup. Terima kasih atas tanggapannya. Pertanyaan selanjutnya, saya akan masuk jurusan SI, tetapi saya masih belum mengetahui karir apa saja yang bisa dilakukan oleh SI dan teman saya pun begitu. Apakah BEM Fikti periode 2020-2021 dapat menyediakan konten tentang karir ataupun informasi TI melalui akun IG BEM Fikti? Waktu dimulai setelah Anda mulai berbicara. Oke, baik. Terima kasih, moderator.
untuk kalian mahasiswa-mahasiswa yang masuk SI ataupun SK, kita di sini ada program unggulan yang dinamakan Fikti Upgrade. Di Fikti Upgrade ini kita akan memberikan konten-konten yang mengembangkan wawasan kalian, terus habis itu memberi manfaat yang lebih. Mungkin contohnya salah satunya kita ingin memberitahu bahwa ini loh pekerjaan-pekerjaan yang nanti bisa didapatkan kalau misalkan kalian masuk jurusan SI ataupun SK. Atau kita juga akan menambahkan wawasan-wawasan lain seputar dunia industri, terus dunia IT juga, apapun itu yang bisa mengembangkan wawasan kalian. Jadi kalau misalnya ditanya dapat menyediakan, kita akan memberi wawasan tersebut, konten tersebut di sosial media kita. Ya, mungkin bisa ditambahkan. Saya mau nambahin, mungkin tidak hanya tentang karir ataupun informasi dunia IT, tapi karena bukan hanya hard skill yang dibutuhkan dalam dunia kerja, kedepannya mungkin ada konten-konten tentang pengembangan diri pribadi, mungkin manajemen time atau dan kawan-kawan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Pertanyaan selanjutnya, banyak mahasiswa yang memiliki potensi bakat yang berkaitan dengan seni dan kebudayaan, baik itu menari, menyanyi, menggambar, atau lainnya, tetapi tidak memiliki kepercayaan diri untuk menunjukkannya. Sebagai calon ketua umum dan wakil ketua umum BEM-FIKTI UG, adakah metode yang efektif untuk mengembangkan bakat dan kepercayaan diri mahasiswa di bidang seni budaya? Waktu dimulai setelah Anda mulai berbicara. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi, seperti yang sebelumnya sudah biasa terjadi, saat PPS-UPT itu seluruh mahasiswa baru itu pasti diminta prestasi, diminta untuk mengisi prestasi apa yang pernah Anda miliki. Nah, ke depannya itu buat data kami dari BEM memetakan bakat mereka. Jadi misalkan nanti kami dari BEM akan mencarikan lomba-lomba yang berkaitan dengan prestasi mereka. Misalkan memang nanti ada audisi menyanyi, kita akan direct langsung ke orangnya karena kami punya datanya, kami akan langsung menawarkan itu ke anaknya. Masalah kepercayaannya diri itu mungkin harus dibangun lagi dengan cara mengikuti minat bakat yang kami pernah buat sebelumnya, ada di Departemen Seni Budaya itu namanya Fikti Aktif. Nah itu isinya memang hanya baru di musik saja ya, walaupun nari belum atau budaya lainnya belum. Jadi itu hanya di bagian musik saja. Mungkin dengan mengikuti mengikuti minat bakat tersebut, kepercayaan diri orang itu bisa meningkat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Pertanyaan selanjutnya, seperti yang Anda ketahui, bahwasalnya kurikulum pembelajaran sistem informasi di Universitas Gunadarma, terutama jurusan sistem informasi telah usang atau tidak mengikuti perkembangan terkini. Terbukti di salah satu mata kuliah yang masih menggunakan bahasa pemrograman yang sangat tua. Apa tanggapan saudara mengenai hal ini? Waktu dimulai setelah Anda mulai berbicara. Oke, tanggapan saya, betul. Memang apabila kita membandingkan kurikulum yang kita dapat dengan kampus lain, sangat jauh usangnya, sangat jauh ketinggalannya. Menurut saya seperti itu. Saya pun juga merasa iri dengan kampus lain apabila untuk membandingkan kurikulum yang didapat. Mungkin kami bisa memberi solusi dengan mengadakan workshop atau seminar ke depannya untuk tetap meng-up-to-date pengetahuan terkini tentang teknologi di mahasiswa Fikti agar kekurangan di kurikulum kita itu tetap tertutupi dengan
adanya workshop atau seminar yang nanti kita buat ini. Diharapkan mahasiswa bisa terus mengupgrade skill-nya, tidak hanya dengan pengetahuan dari kampus, tetapi mahasiswa juga harus menambah pengetahuan itu di luar kampus. Jadi jangan hanya mengharapkan kurikulum yang diberikan oleh kampus, karena apabila hanya mengharapkan itu, kalian pasti akan jauh tertinggal. Mungkin dengan salah satu caranya mengikuti workshop yang nanti akan kami buat, atau seminar yang nanti kami buat. Gitu, terima kasih. Terima kasih untuk tanggapannya. Pertanyaan selanjutnya, seluruh kegiatan perkuliahan dilaksanakan dengan sistem daring, dan sebagian besar mahasiswa merasakan sistem pembelajaran yang kurang efektif, sehingga mempengaruhi perkembangan prestasi akademik mahasiswa. Apa yang akan Anda lakukan untuk mendukung perkembangan prestasi akademik mahasiswa dengan maksimal pada kondisi yang terjadi saat ini? Waktu dimulai setelah Anda mulai berbicara. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, memang kalau melihat sistem belajar daring di kampus itu hanya mungkin mendapat tugas, terus kita akan mengembalikannya lagi sesuai laporan. Sebenarnya kalau menurut saya dengan cara seperti itu, nilai saja itu gampang sekali, karena kalian cuma hanya mengisi terus di post gitu. Itu menurut saya cara yang paling gampang buat naikin IPK kalian. Tapi untuk mendapatkan pemahamannya sendiri, menurut saya itu sangat kurang. Karena cara orang menerima materi itu berbeda. Nggak banyak orang yang bisa cuma dari baca, atau nggak banyak orang juga yang bisa dari video call misalnya. Makanya mungkin dari itu, pemanfaatan Fiklas juga untuk semua untuk mahasiswa fikti mungkin harus lebih memanfaatkan Fiklas ini. Jadi mungkin nanti bisa tanya jawab di forum diskusi yang disediakan, atau memang masih kalau kurang cukup itu ya udah bikin aja, mungkin bisa bertanya dengan dosen mata kuliahnya langsung, bisa nggak kalau kita tetap ada tatap muka, karena banyak dari kami yang nggak bisa hanya belajar dari tugas yang diberikan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Pertanyaan selanjutnya, di Gunadarma, terutama Fikti, tidak memfasilitasi kerja praktek atau yang biasa kita sebut dengan magang. Padahal mahasiswa magang merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam proses prakerja atau tahap sebelum kerja. Bagaimana tanggapan saudara akan hal ini? Dan bagaimana cara saudara mengatasi masalah krusial ini? Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya juga sangat menyayangkan kenapa di Gunadarma ini beberapa fakultas tidak mewajibkan adanya magang. Mungkin kalau kita melihat dari kurikulum yang usang, apabila mahasiswa fiktif itu diterjunkan untuk magang, mungkin banyak yang ditolak karena skill set mereka itu tidak mencukupi hitungannya untuk mengikuti magang. Ditakutkannya mungkin seperti itu menurut saya. Sebenarnya kalau untuk magang memang tidak diwajibkan, tapi yang bisa magang sendiri. Tapi ya konsekuensinya ada di jam perkuliahan, ataupun mungkin nanti kalian akan bolos kelas. Cara saya untuk mengatasi masalah krusial ini mungkin saya akan diskusikannya lagi. Karena menurut saya juga itu salah satu hal yang penting. Karena kalau kalian tidak magang, kalian tidak tahu dunia kerja itu seperti apa gitu. Jadi jangan sampai kalian tuh sebelum lepas dari kampus nggak tahu medan dunia kerja itu seperti apa. Menurut saya dengan adanya magang ini, itu bisa mencegah kita dari tidak tahunya betapa kerasnya mungkin dunia kerja itu nanti. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Pertanyaan selanjutnya, siap atau tidak
Anda dicopot dari jabatan jika terjadi suatu masalah yang tidak terduga, seperti ada kerusuhan atau protes mahasiswa fiktif karena tidak terrealisasinya aspirasi mahasiswa? Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Pertama, saya siap dicopot kalau memang merasa saya itu saya memang tidak bisa mengemban amanah ini. Merasa mahasiswa fiktif itu tidak merasakan dampak apa yang saya berikan, saya tidak masalah kalau dicopot. Tapi mungkin sebelum itu, saya harus melakukan evaluasi dulu atas apa yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi saya bisa membenarkan dulu, baru kalau memang tidak ada perubahan setelah evaluasi yang saya lakukan, saya siap dicopot. Sekian. Baik, waktunya masih tersisa beberapa detik lagi, Kak. Apa ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Terima kasih atas tanggapannya. Pertanyaan selanjutnya, program kreativitas mahasiswa atau yang biasa kita sebut dengan PKM merupakan salah satu ajang bergengsi di kalangan mahasiswa. Bahkan dapat menjadi salah satu tolak ukur kualitas mahasiswa dari suatu universitas. Namun, seperti yang saudara ketahui bahwa masih sedikit mahasiswa fiktif yang berminat untuk mengikuti PKM. Bagaimana tanggapan saudara akan hal itu? Dan bagaimana cara saudara meningkatkan minat mahasiswa akan PKM ataupun kegiatan prestasi lainnya? Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Tanggapan saya, benar, PKM itu sebuah tolak ukur, sebuah kreativitas mahasiswa itu. Caranya mungkin karena sebelumnya juga saya pernah melihat, mungkin karena kurangnya sosialisasi dan cara mengemas si PKM ini untuk memberitahunya ke mahasiswa mungkin. Pernah saya lihat juga pemberitahuan PKM ini terlalu ribet untuk dibaca doang. Dan menurut saya mungkin harusnya dikemasnya video atau seperti apa, jadi lebih menarik dan menarik perhatian orang juga. Dan mungkin bisa dengan menceritakan pengalaman-pengalaman kakak-kakak atau yang pernah mengikuti PKM ini, manfaat apa mereka sudah pernah dapati dengan mengikuti PKM ini, apakah mereka menjadi lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah sesuatu. Itu sih paling cara kami menyampaikannya itu mungkin masih kurang berdampak ke mahasiswa, sehingga mahasiswanya sendiri pun menjadi malas untuk mengikuti PKM. Padahal PKM ini sebuah ajang yang sangat seru di kalangan mahasiswa, karena akan memperdebatkan suatu penyelesaian masalah. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Pertanyaan selanjutnya, seperti yang kita tahu, mahasiswa fiktif apatis atau kurang berperan aktif terhadap kegiatan mahasiswa. Buktinya pada Pemira sekarang hanya ada satu pasien. Apa tanggapan kalian berdua mengenai hal ini? Lalu bagaimana cara kalian meningkatkan keaktifan mahasiswa? Waktu dimulai setelah Anda mulai berbicara. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Tanggapan saya menyayangkan cuman dengan adanya satu paslon ini. Kenapa? Karena ya kurang rasa demokrasinya gitu. Padahal mahasiswa kita lumayan banyak. Terus ini kejadian seperti ini tidak hanya tahun ini, tapi sudah beberapa tahun ke belakang. Menurut saya sangat menyayangkan. Apatis menurut saya karena mahasiswa tidak mempunyai rasa kepemilikan di fakultas ini. Menurut saya mereka merasa ya gua nongkrong aja lah, nggak penting-penting amat juga gitu ngurusin fakultas. Terus makanya daripada itu kami ingin membangkitkan lagi demokrasi kami
demokrasi di Fikti ini, sehingga kedepannya di Fikti ini mempunyai calon-calon kedepannya yang lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin ada tambahan? Iya, kita juga ingin kalau misalkan demokrasi di Fikti itu lebih baik lagi. Untuk kedepannya kita semoga lebih baik lagi. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Pertanyaan yang terakhir, jikalau dengan terpilihnya kalian sebagai ketua dan wakil BEM Fikti 2020-2021, bagaimana cara kalian mengatasi kurangnya informasi dan pembelajaran yang kurang dari kampus? Apakah kalian memikirkan bagaimana caranya agar skill set Fikti dapat meningkat? Waktu dimulai setelah Anda mulai berbicara. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, kami akan melempar form ke mahasiswa Fikti untuk mengetahui minat mereka di bidang minat dan bakat mereka di apa, di bidang dunia teknologi, mereka minatnya seperti apa. Jadi kedepannya kami akan membuat program-program, terutama kalau memang membahas skill set ya, di bidang akademik atau minat bakatnya, yang sesuai dengan minat bakat mereka. Jadi tetap up to date apa yang mereka inginkan, apa yang ingin mereka pelajari. Mungkin kami juga akan mengundang narasumber-narasumber yang memang kompeten di bidangnya. Jadi tidak hanya belajar dari textbook aja, kalian juga bisa mendapatkan pengalaman langsung dari orangnya dengan cara belajar melalui dia. Melalui Fikti Upgrade pun bisa, dengan rasa ingin tahu yang lebih, kalian bisa mengulik juga apa yang sudah kami sampaikan melalui Fikti Upgrade, seperti misalkan 5 pekerjaan yang di lulusan IT, misalkan kalian nanti cari tahu sendiri, ataupun bagaimana, misalkan data analis itu belajar seperti apa yang harus dipelajari. Mungkin itu bisa kalian sampaikan di form itu nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Terima kasih untuk masyarakat Fikti yang telah mengajukan pertanyaan dan pasangan calon yang sudah menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat Fikti yang diajukan. Sebelum berakhir acara hari ini, kepada pasangan calon dipersilakan untuk memberikan closing statement. Oke, terima kasih atas waktunya moderator. Closing statement dari kami ingin membawa Fikti menjadi lebih baik lagi ke depannya, agar mahasiswa-mahasiswa kami pun meningkat lagi kualitasnya. Kami membawa perubahan yang baik kepada Fikti. Semoga ke depannya apabila kami terpilih nanti, kami bisa membawa perubahan dan membawa dampak yang berarti kepada mahasiswa Fikti. Dan jangan lupa untuk kalian mahasiswa Fikti untuk mengikuti pemilihan umum pada tanggal 27 sampai 28 Juli 2020. Kalian bisa kunjungi website Mira, lalu kalian login dengan student site, lalu kalian pilih, itu caranya, dan pilih kami. Ya, gunakan hak kalian untuk Fikti yang lebih baik. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih kepada pasangan calon yang telah menyampaikan closing statement-nya. Bagi masyarakat Fikti yang ingin menyaksikan kembali eksplorasi hari kedua ini, silakan saksikan di Instagram UG_BEM_Fikti. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, maka rangkaian acara eksplorasi hari ini saya tutup. Saya, Ataya Putri Azahra, selaku MC dan moderator, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.